Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahitul Hasanah dengan NIM 212102010020 dari kelompok 7 kelas HK2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum dagang. Hukum dagang ini merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang pada saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar pada abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum ini sebenarnya ialah kebiasaan antara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Istilah hukum dagang atau juga hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan tradisional dan sangat sempit, sebab pada prinsipnya istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat di kitab undang-undang hukum dagang atau sering disebut juga dengan KHUD. Padahal begitu banyak hukum bisnis dan tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. Misalnya mengenai kontrak bisnis, asal modal, pengkreditan, dan hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut ke sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat di mana bisa dikatakan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Di antaranya satu, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pidana KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata sesuai pasal 1 KUHD Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH terdapat khususnya di dalam buku 3. Dan yang ketiga di dalam peraturan perundang-undangan, dan yang keempat di dalam hukum kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Dan yang kelima, di dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan perjanjian atau kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Dan yang keenam, di dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya peraturan tentang persoalan hukum dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Lanjut ke prinsip-prinsip hukum dagang. 1. Perkataan barang. Dalam pasal 3 KHUD berarti barang bergerak. Pada dasarnya lalu lintas perniagaan sekarang barang tetap juga merupakan objek perniagaan. 2. Perbuatan menjual. Dalam pasal 3 KUHD tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan pasal 4 KUHD lama yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi ada pertentangan antara pasal 3 dan pasal 4 KUHD yang lama. 3.
bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan pembeli ataupun non-pedagang, muncullah beberapa pendapat mengenai hukum dagang. Menurut HR, hukum dagang baru berlaku bila bagi penggugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Artinya, bila tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya, hukum dagang juga diberlakukan bagi pembeli dan non-pedagang. Dan menurut pendapat yang kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Pendapat ini bertitik tolak pada objek sengketa. Ruang lingkup hukum dagang. Di antara ruang lingkup hukum dagang: 1. Kontrak bisnis, 2. Jual beli, 3. Bentuk-bentuk perusahaan, 4. Perusahaan go publik dan pasar modal, 5. Penanaman modal asing, 6. Kepahilitan dan likuidasi, 7. Merger dan akuisisi, 8. Pengkreditan dan pembiayaan, 9. Jaminan hutang, 10. Surat berharga, 11. Perburuan, 12. Hak atas kekayaan intelektual, 13. Anti monopoli, 14. Perlindungan konsumen, 15. Keagenan dan distribusi, 16. Asuransi, 17. Perpajakan, 18. Penyelesaian sengketa bisnis, 19. Bisnis internasional, dan yang terakhir 20. Hukum pengangkutan. Lanjut ke kedudukan hukum dagang. Dengan semakin pesatnya perkembangan hukum dagang pada kian meningkat, memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis, hingga pada akhirnya terciptalah Undang-Undang Hukum Dagang. Namun terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya, disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian. Mungkin memang produk lokal tersebut akan lebih laku, tapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek, maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai sanksi. Sanksi itu yaitu sanksi pidana dan jelas melanggar pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang merek. Jadi menciptakan produk baru atau merek baru dan menciptakan brand baru sangatlah jauh lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.